Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Aga Sriwijaya dengan NIM 3411221047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi 5G. Apa itu dan mengapa hal tersebut penting? Penjelasan 5G. Yang perlu Anda ketahui, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu teknologi 5G, apa yang dapat kita harapkan dari 5G, apakah 5G lebih cepat dari LTE, apa saja manfaat 5G, apa saja risikonya, tren dalam telekomunikasi. Lanjut ke materi. Apa itu teknologi 5G? 5G adalah generasi kelima teknologi jaringan nirkabel. Teknologi ini menawarkan kecepatan unduh dan unggah lebih tinggi dan memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung di saat yang bersamaan. Nah, jadi di 5G ini itu mempunyai kecepatan yang lebih dari generasi-generasi sebelumnya dan bisa memungkinkan lebih banyak perangkat yang terhubung pada 5G dibandingkan dari generasi-generasi sebelumnya. Lanjut. Sebelum adanya teknologi 5G, konektivitas luar untuk perangkat seluler kecepatan internet yang relatif cepat hingga 100 Mbps. Lalu dapat melayani hingga 4.000 perangkat per kilometer per second. Dengan adanya teknologi 5G, konektivitas unggul yang dirancang untuk lebih banyak jenis perangkat selain ponsel pintar. Nah, target kecepatan untuk lebih dari 10 GB per second atau 100 hingga 10 atau 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Lalu dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer. Nah, bisa dibandingkan jika sebelum ada teknologi 5G, konektivitas ini biasa. Nah, setelah adanya 5G, konektivitas itu lebih banyak dan bisa terhubung selain kepada ponsel pintar. Lalu pada sebelum teknologi 5G, kecepatan internetnya itu hanya 100 Mbps, sedangkan pada teknologi 5G atau pada jaringan 5G, kecepatannya itu hingga 10 GB per second atau 100 hingga 1000 kali lebih cepat dibandingkan dari 4G atau LTE. Nah, selanjutnya dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer per second. Nah, berbeda dengan sebelum adanya teknologi 5G, 5G itu dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer per second. Sedangkan pada generasi-generasi sebelumnya hanya dapat melayani hingga 4.000 perangkat per kilometer per second. Lanjut. Nah, jaringan seluler dan teknologi 5G. Pada generasi 1G pada saat 1980-an, ponsel analog memungkinkan orang untuk berbicara satu sama lain. Lalu ada 2G. 2G itu terdapat pada tahun 1990-an. Nah, adanya tambahan fitur dari 1G itu seperti SMS dan pesan suara. Lalu ada 3G. 3G itu ada pada tahun 2000-an. Data seluler memungkinkan pengguna untuk menelusuri internet. Jadi pada generasi ke 3G ini sudah bisa menggunakan atau mengakses internet. Lalu ke 4G. Nah, 4G itu ada pada tahun 2010-an. Nah, LTE menawarkan kecepatan lebih tinggi dan lebih banyak fungsi pada perangkat seluler. Jadi sama seperti 3G, tapi 4G itu kecepatan untuk mengirim datanya itu lebih cepat. Lalu di sini yang akan kita bahas sekarang adalah 5G. Nah, pada 5G itu digunakan pada masa kini. Nah, teknologi generasi kelima memungkinkan konektivitas lebih banyak dan kecepatannya lebih tinggi. Jadi 5G ini itu mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Lanjut. Nah, adopsi teknologi 5G di dunia. Per Januari 2021, adopsi teknologi 5G terus meningkat.
lebih banyak negara dan kota. Lanjut. Nah, di sini apakah nih 5G lebih baik dari LTE? Nah, di sini ada perbedaan 5G dengan 4G LTE. 5G jauh lebih cepat daripada dengan 4G. Maksudnya G sebelumnya atau generasi-generasi sebelumnya. Karena memiliki tingkat latensi lebih rendah dan memungkinkan lebih banyak perangkat atau pengguna untuk terhubung ke internet pada saat bersamaan. Lanjut, manfaat 5G untuk hidup sehari-hari individu. 5G dapat meningkatkan kehidupan semua orang. Yang pertama itu layanan yang ditingkatkan. Pengguna dapat memiliki pengalaman yang lebih baik dengan teknologi dan sistem termasuk layanan awan, realitas tertambah, permainan, dan banyak lagi. Konsumsi energi yang efisien. Peralatan 5G itu hemat energi, jadi menggunakan teknologi 5G dapat mengurangi konsumsi energi. Nah, selanjutnya itu ada layanan kesehatan jarak jauh. Nah, penyedia layanan kesehatan dapat mengakses data vital dan kesehatan pasien dalam waktu nyata atau melakukan operasi jarak jauh jika diperlukan. Lanjut, apakah teknologi 5G memiliki risiko kesehatan? Kekhawatiran tentang risiko 5G tidaklah berdasar. Para ahli menyatakan bahwa tidak ada dasar faktual atas klaim yang menyebutkan bahwa 5G memiliki risiko terhadap kesehatan seseorang. Meski penelitian lebih lanjut tentang 5G mungkin bermanfaat, konsumen juga perlu lebih banyak diberi penjelasan tentang cara kerja 5G. Jadi 5G ini itu tidak mempunyai risiko yang mendasar gitu. Jadi tidak ada bukti ilmiah bahwa teknologi 5G itu mempunyai resiko kepada kesehatan manusia. Nah, lanjut. 5G dapat mengubah segalanya, tetapi harus ada kampanye informasi yang komprehensif untuk bisnis dan konsumen. Nah, tren dan masa depan telekomunikasi. Pertama, internet untuk segala akan melejit karena konektivitas menjadi lebih ekstensif. Teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin juga akan berkembang. Otomasi cerdas akan membantu menyederhanakan pengoperasian. Minat pada komputasi tapi juga akan meningkat seiring bisnis menyesuaikan dengan cara operasi baru. Pengembangan dan pengoperasian atau DevOps penting untuk membuat segalanya dapat bekerja sama dengan efisien. Lalu di sini ada quote, jadi kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuatnya terasa pas sehingga Anda bahkan tidak akan menyadari keberadaannya. Sehingga teknologi tersebut menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Bill Gates. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.